halo, apa kabar Sobat Koperasi? Sudah lama sepertinya kita tidak berjumpa di acara yang seru ini yang pastinya mengedukasi para pengurus koperasi dan semua orang yang berada di balik suksesnya koperasi. Nah, hari ini kita ketemu di Sinau bareng si Bakul Koperasi barengan saya Ella Arlika dan juga saya Adi. Ya, dan hari ini kita akan membahas satu tema yang memang luar biasa. Sepertinya para sobat koperasi harus tahu karena kita ini sedang digalakkan adalah online data system gitu ya, yang memang harus diketahui oleh para pengelola koperasi supaya pendataannya jadi lebih terpusat dan jadi lebih mudah. Cuman pastinya ada beberapa hal yang harus diketahui. Jadi kita akan membahas tentang transformasi pengelolaan data melalui online data system mandiri. Dan pastinya ada dua narasumber yang kompeten untuk bercerita mengenai apa itu ODS gitu. Nah, kita perkenalkan dua narasumber kita hari ini yang luar biasa. Selamat pagi, siang, sore, malam Bapak. Selamat pagi, Mbak. Sore, malam. Karena nontonnya boleh 24 jam. Subuh aja boleh, Pak. Oke, kita punya dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Dr. Arnapi SH SIKM Hum, Asisten Deputi Pengelolaan Data Kementerian Koperasi. Selamat siang, Mbak Ella. Ya, apa kabar Bapak? Sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Berikutnya ada yang menjadi denekot koperasi saat ini. Bapak Agus Mulyono SPMT Kepala Diskop UKM Yogyakarta. Selamat siang. Siang, sehat Bapak. Alhamdulillah kita semua sehat, bisa berkumpul di sini akan mengedukasi semua sobat koperasi karena kita pengen tahu nih ada satu sistem baru ini Pak ya. Berarti sistem baru yang sedang digalakkan untuk diketahui oleh semua pengurus dan pengawas koperasi supaya ada satu data terpusat ya. Oke, jadi kita pengen tahu tentang ODS atau Online Data System Mandiri. Nah, apa itu yang dimaksud Online Data System Mandiri Koperasi dan tujuannya dari Kementerian Koperasi untuk mewajibkan koperasi untuk menggunakan aplikasi ini apa Pak? Ke Pak Arnafidul. Baik. Terima kasih Mbak Ella, terima kasih banyak Pak Agus dan Mas Adi. Pada kesempatan ini terima kasih kami sudah diundang ya podcast di Yogyakarta atau Dinas Koperasi UKM Provinsi DIY. Ini sangat penting sekali, kesempatan ini kami sampaikan bahwa ODS Mandiri merupakan salah satu pendataan yang berbasis digitalisasi yang kemudian memang sebenarnya sudah cukup lama ya Mbak ya, akan tetapi diaktifkan di 2025 itu kita wajibkan. Jadi semua koperasi itu nanti kita dorong ke era digitalisasi seiring dengan zaman ini. Kemudian yang kedua juga dalam rangka mendukung pemerintah kita yang sedang menyiapkan Satu Data Indonesia atau SDI, sehingga itu kita pacu. Nah, terekam di kita bahwa dari ini kami bagi dua ya, ada KDKMP yang baru ya, kemudian ini ada operasi yang existing atau yang reguler. Nah, yang reguler ini kita sangat juga istilahnya prihatin ya, karena setelah kami di bulan Oktober melihat evaluasi terkait dengan pendataan koperasi itu di ODS Mandiri ini masih sangat minim sekali. Jadi dari 140 ribuan koperasi yang aktif terdaftar di ODS itu hanya sekitar 38 ribuan koperasi yang aktif melaporkan gitu Pak Kadis. Jauh sekali ya Pak, masih jauh dari masih cukup total jauh. Ya. Nah, setelah kita cek, kita evaluasi, ternyata yang memang ada di akun ODS-nya atau yang sudah masuk ke akun ODS kita ya, koperasi-koperasi itu hanya sekitar 32 ribuan. Nah, ini kita percepatan, kami juga banyak melakukan hal-hal yang bersifat mendorong ya, karena jujur ya, kita kalau KDKMP kita ibaratnya anak baru lahir, kita siapkan ya Pak Kadis ya, tempatnya, mungkin bajunya, sepatunya, umurnya sama semua. Misalkan masih kecil loh lahir. Iya betul, ya kan? karena geraknya bareng ya Pak. Bareng, sehingga bareng kita gitu. menyiapkan toolsnya itu enak. Nah, ODS Mandiri ini kita istilahnya tuh ngopenin
orang yang umurnya sudah 50 tahun, 40 tahun, ada koperasi 30 sepuh, ada tahun, gitu. Sehingga treatmentnya kan harus beda. Jadi Pak Menteri juga ini, Pak Menteri Koperasi ini sangat sangat peduli sekali ya, sangat perhatian, dan bahkan memerintahkan Pak Deputi kami dengan kami untuk melakukan pendataan yang betul-betul kita pilah nantinya mana sih koperasi yang di ODS itu yang memang dia berjalan secara kelembagaan dan usaha. Ada badan usahanya tetapi usahanya juga jalan. Nah, itu yang kita sangat perlukan. Kemudian ada juga yang kelembagaannya ada tapi usahanya nggak jalan. Nah, ini yang kami giring nanti menjadi koperasi yang tidak aktif. Di ODS tapi terdata. Nah, ketika dia punya kesadaran untuk melakukan pelaporan, maka secara sistem dia nanti naik masuk ke aktif lagi. Jadi nggak usah khawatir. Kemarin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman gerakan koperasi yang mengatakan bahwa Pak, kami sudah RAT tapi kok kenapa ya begini nggak masuk di ODS ini ya. Ternyata ada beberapa permasalahan yang muncul di situ ya, yang tadi kami sudah sampaikan juga ke teman-teman gerakan koperasi tentunya. Jadi itu Mbak, jadi tujuannya adalah kita dapat mengumpulkan data di ODS Mandiri dengan baik, kemudian kita akan menelaah, kemudian kita mengevaluasi, kemudian kita juga akan mendapatkan satu kesimpulan untuk menjadikan satu rekomendasi kepada pimpinan dalam hal ini Pak Menteri untuk mengambil kebijakan ya dan perencanaan di tahun berikutnya. Jadi data itu sangat penting sekali. Betul. Artinya jumlah koperasi itu kan masih banyak, tapi yang sudah terdaftar di ODS belum maksimal. Belum maksimal. Mungkin Pak Arnape bisa menjelaskan apa sih yang menjadi daya tarik atau mungkin manfaat bagi koperasi yang belum terdaftar supaya mereka mau mendaftarkan di ODS Mandiri. Jadi sebenarnya dengan digitalisasi ini teman-teman gerakan koperasi ya banyak manfaatnya ya. Dia ketika sudah punya akun, kemudian dia mampu menjalankan akun ODS Mandiri dengan baik, dia akan melihat kok transaksi keuangan daripada dia sendiri. Dia juga nggak bisa lagi istilahnya dia dibohongin oleh, mohon maaf ya dalam tanda kutip, oknum mungkin pengelola atau karyawannya. Sehingga dia semua sudah masuk ya, tata kelola keuangan, kelembagaannya, kemudian juga banyak hal lah yang diuntungkan dari situ. Ini khususnya para pengurus koperasi ini harus paham itu. Ada rekodnya gitu ya Pak? Iya, betul. Ada rekodnya, jadi jejak digitalnya tuh ada. Jadi kalau mohon maaf nih, saya sebagai katakanlah pengelola ya, bukan pengurus nih. Bohong-bohongin pengurus kan bisa aja. Laporannya gitu Pak Kadis ya. Ini misalkan ini selalu keuntungan. Yang kedua, era kita sekarang itu kan pengumpulan data itu kan sangat penting sekali ya. Sehingga kita nggak perlu lagi nih ngumpulin data sendiri, sudah ada di ODS semua, tinggal narik. Dan kita kasihkan kewenangan ketika akun ODS Mandiri dia udah punya, dia bisa menarik sendiri untuk datanya, mengisi sendiri datanya seperti itu. Itu Mas Adi. Jadi memudahkan sebenarnya. Memudahkan semuanya sebenarnya. Kerangka besarnya atau tujuan besarnya adalah semua jadi lebih dimudahkan ketika memang ada program-program yang dari pemerintah pun tepat sasaran gitu. Betul. Ya Pak ya. Oke, baik, kalau Pak Agus sendiri nih Pak, bagaimana sih kondisi koperasi binaan provinsi saat ini berdasarkan data dari ODS? Baik, terima kasih Mbak Ella, Mas Adi, dan ini kami ucapkan selamat datang dan terima kasih Pak Asdep Pengelolaan Data. Kementerian Koperasi sudah kerso berkenan untuk rawuh di podcast kita. Dan alhamdulillah hari ini mengangkat tema terkait dengan hal yang bisa dikatakan krusial dan sangat penting, tapi itu bagian dari kemudahan dan akuntabilitas terkait dengan data, transformasi pengelolaan data dari yang sebelumnya. ODS-nya sudah lama, Pak. Sudah lama. ODS-nya sudah lama, cuma dulu mungkin kan itu kan fisik. Dalam artian kan laporan tadi juga sudah disampaikan Pak Asdep juga Pak Asnafi. Jadi berjenjang
mereka ngumpulkan, direkap. Nah, proses ngerekap sampai dilaporkan kembali ini kan butuh waktu. Oh, oke. Makanya namanya sekarang ada belakangnya ada mandirinya gitu ya, Pak. Dengan ODS mandiri ini kemudahan tadi Pak Asdem juga sudah sampaikan, kemudahan dan tentunya akuntabilitas terkait dengan data menjadi lebih kita bisa tangkap kan, kita bisa garansi katakanlah seperti itu. Dan ini berjenjang juga untuk fungsi pembinaan. Di daerah istimewa Yogyakarta provinsi Pak ada sekitar 370 atau 387 koperasi yang sudah bersertifikat sekitar 216 ya. 216, dan ini kita dorong setiap kali momentum apapun untuk mereka melakukan pelaporan secara online. Jadi ya momentum yang paling pas biasanya ketika kita melakukan entah RAT, menghadiri RAT, kita pesankan juga kepada teman-teman yang ada di bidang koperasi baik yang di provinsi. Secara keragaan kami sampaikan itu tadi kan bidaan Badan Hukum Provinsi, sementara yang kabupaten kurang lebih ada sekitar 2000-an. 2000-an koperasi. Ini cukup banyak juga sesuai dengan kewilayahan. Nah, ini selalu kita dorong sejak adanya ketentuan untuk bagaimana melakukan pelaporan melalui RAT online ataupun ODS online ini tadi. Kembali lagi mereka kita dorong, kita upayakan untuk selalu aktif di sana. Tentunya dengan pendampingan yang kita lakukan baik di provinsi maupun kabupaten kota, bagian dari yang secara berjenjang kita upayakan untuk suksesnya mereka melakukan pelaporan secara online di ODS. Ya, mungkin Pak Arnapi bisa saya bertanya lagi Pak. Gini Pak, kalau koperasi nasional yang ada di DIY itu kan hampir ada sekitar 200-an koperasi. Artinya secara keanggotaan dia memang lintas provinsi. Jadi kalau 200 koperasi itu mereka kan kesulitan untuk input di ODS Pak. Karena kita Badan Hukum Provinsi juga otomatis membina binaan kita yang di lintas kabupaten kota atau provinsi. Adakah mungkin kiat-kiat Pak bagaimana koperasi nasional itu yang ada di DIY itu bisa input secara mandiri? Apakah ada mungkin BIMTEK atau mungkin ada PIC yang menangani koperasi nasional yang ada di DIY supaya mereka juga menginput di ODS. Nanti secara otomatis ketika koperasi nasional input di ODS, otomatis akan menyumbang PDRB tingkat provinsi maupun nasional. Ya, Mas Adi, jadi terima kasih, ini sangat penting saya sampaikan bahwa target-target yang sudah ditetapkan ya nanti kan dari Bappenas ya Pak Kades ya, gitu juga sama Pak, kita beban kita juga itu sebenarnya, tetapi beban yang memang harus kita selesaikan. Jadi kiat-kiat yang kita lakukan dalam rangka memberikan satu kesadaran. Nah, salah satu contoh ini acara tadi pagi di atas tadi ya. Iya, betul. Itu sangat luar biasa Pak. Ya, jadi kami sangat terima kasih sekali. Salah satunya yaitu treatmentnya kita selalu sebenarnya berkomunikasi dengan teman-teman gerakan koperasi Pak. Kami itu ada setiap hari Selasa buka namanya komunikasi dari kementerian dengan gerakan koperasi. Memang waktunya kita urut, artinya tempatnya misalkan koperasi di Kabupaten Aceh dulu misalkan. Sesuai wilayah karena apa? Kalau kami melakukan Zoom itu maksimalnya kan kita kan 1000 ya. Jadi kalau terlalu banyak. Kalau terlalu banyak malah nggak fokus. Satu yang kedua jadinya webinar nanti. Nah, webinar itu tidak interaktif. Iya, hanya given kita. 1000 aja kadang cuman dihidupin aja tuh Pak. Nah, udah gitu sambil makanan wah. Jadi kesadaran ini memang ya tentunya sangat menjadi tanggung jawab semua pihak ya. Nah, jadi tadi Mas Adi kita fokus ke apa sih Kementerian Koperasi, langkah-langkahnya banyak sekali. Satu kita ya mau coba bersurat juga ke seluruh enumerator misalkan yang ada di Dinas Enuk, membantu mengingatkan seluruh koperasi binaan. Nah, kemudian juga kita sudah melakukan percepatan, Pak Deputi kami membuat surat edaran percepatan tentang RAT. Kemudian juga kita tiap hari Selasa tadi, kalau hari Senin itu untuk hari Rabu, hari Selasa itu untuk dinas. Jadi dinas nanti kalau ada kesulitan di saat hari Selasa itulah komunikasi dengan kementerian. Jadi seminggu tuh 2 kali kami melakukan Selasa dan Rabu itu. Itu.
Nah kemudian giat-giat lainnya kita datangin Pak, kita datangin dengan adanya sebenarnya kemarin anggaran kita karena terpotong 50% lebih jadi BIMTEK yang itu hanya terpangkas semua kita Pak. Tahun ini mungkin Prihatin. semua lah prihatin ya. Tapi apapun itu tetap kita semangat. Tetap bisa dong Pak. Mantap. Wah, semangat kita Pak. Semangat tetap. Jadi itu Pak. Jadi giat-giat itu kemudian kita harus komunikasi dengan teman-teman yang nasional tadi. Bahkan kami sebenarnya kami dari pengelolaan data itu hanya bisa melakukan evaluasi Pak. Setiap 3 bulan kami kasih masukan kepada misalkan RAT itu kan tugasnya ASDEP organisasi dan badan hukum. Jadi kami ingatkan, ini RAT-mu masih segini, cepat itu ingetin terus. Ya kan kemudian kami misalkan terkait dengan tata kelola keuangan, kami TKMR tuh. Ya, istilah tata kelola dan manajemen risiko itu kita ingetin gitu. Jadi tugas kami di kelola data itu gitu. Ketika sudah evaluasi, kami salurkan kepada masing-masing yang membidangi. Ya, betul. Itu. Nah, kemudian yang terakhir yang paling penting sebenarnya memang kita selalu berkomunikasi dengan dinas-dinas Pak. Karena tanpa bantuan dinas provinsi dan daerah kabupaten kota sangat amat sulit Pak. Karena kami sudah beberapa perjalanan ke luar pulau ya, perjalanan ke Kalimantan, ke Aceh, ke Papua. Itu teman-teman dinas lah yang paling berperan ya. Itu makanya sekarang itu Pak, langkah kami berikutnya per hari ini kami baru saya revisi tuh untuk konsep. Jadi nanti ke depan Pak Kadis, dinas kabupaten, kota maupun provinsi dapat menginput semua koperasi binaan manapun. Yang ada di DIY itu Pak. SE-nya kami sudah siapkan. Nah nanti sehingga tidak ada lagi tuh keraguan misalkan dari dinas kabupaten, ini punya provinsi, ini punya nasional, udah diemin aja. Jadi input saja nggak apa-apa karena ini juga keinginan dari dinas-dinas kabupaten kota nih semua dan provinsi. Pak kalau boleh Pak dibolehkan saja. Nah akhirnya saya lapor kepada Pak Deputi akhirnya buat surat edarannya kita payung hukumnya seperti apa saya buatkan. Tapi nanti berlaku efektifnya Pak, kami minta waktu 1 minggu ini untuk fitur di ODS-nya nanti akan kami siapkan. Ada perubahan siapkan. Kami akan tambahkan. Template-nya di sana. Jadi nanti misalkan DIY provinsi nginput koperasi nasional ada 10, koperasi itunya ada 10 misalkan sesuai kantor koperasi nasional. Kantor koperasi, betul. Nah, ketika masuk ke situ yang memverifikasi tetap kita Pak. Yang punya kewenangan masih misalkan dari provinsi Jogja, yang nasional kami. Jadi kami langsung nanti begitu melihat sinyal ya istilahnya. Berarti ada kontra ini ya, 2 ya. Kontra mungkin rekomendasi. Mungkin notifikasi di sistemnya di sistem. Ya. Di sistem nanti. Ada nanti notifikasi sistem bahwa ini DIY, provinsi DIY mengirimkan 10 nasional, 10 ini. Jadi nanti kita, ini berarti ada 10 DIY punya nasional, langsung kami verifikasi Pak. Jadi nanti memang verifikasi dari Kementerian Koperasinya. Nah, gitu. Demikian juga yang dari kabupaten kota yang input punya provinsi. Nah, provinsi juga punya kewajiban tetap memverifikasi. Nanti kita yang akan mengingatkan nanti melalui operator kami yang di ODS. Gitu. Karena selama ini banyak koperasi nasional yang besar-besar itu minta tolongnya ke dinas koperasi provinsi. Ya itu dia Pak. Padahal kita kan tidak punya akses. Sudah itu Pak, sudah kita tampung. Makanya saya bilang kembali lagi kita hanya memanjakan koperasi. Harusnya dia berusaha untuk mandiri dengan digitalisasinya, tapi tetap ngerepotin dinas. Makanya saya selalu sampaikan, ada juga Pak kepala dinas yang ngeluh, aduh Pak ASDEP ini gini-gini. Saya bilang gini, udahlah Pak, kita kan pelayan masyarakat, nggak apa-apa deh. Oke. Nggak masalah. Kalau tadi Pak Arnapi kan bilang nih butuh bantuan dari dinas-dinas yang ada di daerah. Nah kalau dari Dinas Koperasi UKM Jogja ini Pak, kira-kira bagaimana nih buat ngejar-ngejar para anggota atau koperasi binaan DIY itu biar ODS-nya mandiri dikerjakan gitu Pak? Ada hal yang bisa dikatakan kalau kami terobosan sebenarnya Pak. Apa yang disampaikan Pak Arnapi, Pak ASDEP tadi. Jadi ketika Koperasi Badan Hukum Nasional melakukan laporan online dari wilayah sesuai dengan domisili koperasi, katakanlah Badan Hukum DIY,
bisa di sini ataupun nasional secara langsung, itu ada dua hal. Memang ini mengacu pada kemudahan berusaha UMKM dan juga koperasi. Ini privilege bagi koperasi ya, dia diberikan kemudahan, itu memang amanatnya Perpres seperti itu kan, kemudahan berusaha. Jadi tidak harus langsung dan lain sebagainya, daripada ketika mereka minta kita yang memverifikasi masih secara fisik. Betul. Yang sitrik Pelaporan ya. secara ODS fisik. sitrik itu ya. Dengan ODS kita verifikasi, oke, nggak masalah. Nah, yang kedua terkait dengan tadi sampaikan Mas Adi, sumbangan PDRB. Ketika di wilayah kita kan juga ada target-target baik nasional maupun daerah, Pak. Baru Nah, selama ini nasional itu lepas, sehingga kita ngejar hanya provinsi dan kabupaten kota. Kita kesulitan besar sekali, Pak. Target kita besar sekali. Nah, dengan adanya ini kan berarti nanti bukan klaim apa sih, karena itu koperasi nasional tetap aja secara ekonomi juga ada perputaran di sini, sehingga PDRB juga bagian dari yang Jadi masuk naik. di sini. Oke, baik. Padahal besar-besar loh itu Pak. Oh iya, koperasi nasional kan. Oh iya. Kan mereka juga rata-rata kan memang seperti itu. Ketika mereka sudah besar dari kabupaten kota, PAD ke provinsi, provinsi sudah nasional. besar nasional. Kan rata-rata seperti itu. Tapi ketika itu bisa kita bagian dari yang kita klaim, bagian dari PDRB dan lain sebagainya, catatan itu sah. Dan kemudahan juga sih sebenarnya. Makanya yang kami sampaikan tadi ini bagian dari terobosan ya. Senyampang dengan upaya-upaya untuk RAT online, ada ternyata bagian yang memungkinkan untuk bisa kita inovasikan, bagian yang untuk bisa kita nantikan klaimnya terkait dengan PDRB di daerah tadi. Di sisi mereka ya kemudahan berusaha. Betul. Dalam artian dari sisi pendataan mereka tidak harus ribet lagi dengan RAT online, ini kemudahan bagi mereka sebenarnya. Dengan verifikasi daerah, dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, termasuk nanti yang nasional. Oke, baik. Pak, kalau di Jogja sendiri kan punya Sibakul, kalau di nasional punya ODS gitu. Nah, ini ada integrasinya nggak, Pak? Jadi Sibakul ini Pak Asdep kita rancang sedemikian sistem informasi pembinaan pelaku usaha koperasi dan UMKM. Sibakul sudah cukup lama sebelum pandemi 2019. Bicara koperasi integrasi dengan Sibakul. Sibakul kita sudah integrasi dengan ODS untuk koperasinya. Jadi update terkait dengan perkembangan laporan RAT dan Langsung dinamikanya nge-link gitu, langsung link ke sana. Oke. Dengan fitur-fitur tambahan khusus koperasi juga terkait dengan pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh koperasinya, termasuk sertifikasi anggotanya, termasuk jangan lupa fungsi pembinaan, Pak. Kami melekatkan di Sibakul ini 6 aspek pembinaan, dan ini berlaku juga di koperasi, aspek SDM, produk koperasi, kemudian kelembagaan, permodalan, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi IT. Kita harus melakukan analisis sehingga keragaan koperasi kelihatan, karena kita berikan skor terhadap 6 aspek pembinaan tadi. Jadi di sana skornya ini akan mengetahui, koperasi yang bersangkutan itu lemah di bagian mana, di aspek apa, dia maju atau berkembang di aspek apa. Ini juga bagian dari fungsi pembinaan. Tanpa istilahnya ini juga, kita juga titipkan di situ, kita ada market hub. Jadi market hub ya sekarang ini agak hit, katakanlah seperti itu. Sibakul itu kan ada market hub Sibakul free ongkir. Oh iya, betul. Jadi free ongkirnya ini dibebankan kepada anggaran pemerintah daerah. Memang untuk koperasi dan UMKM sih. Jadi koperasi yang mempunyai produk yang bisa dijual ditransaksikan, ketika sudah menjadi anggota Sibakul, dia bisa menjual dengan free ongkir. Tapi yang wilayah Jogja gitu, Pak. Nasional bahkan ekspor. Luar biasa. Karena ini sudah berjalan sudah cukup lama, diawali ketika pandemi 2019-2020. Memang yang banyak kemanfaatan juga di UMKM juga, UMKM kita pada waktu itu terkendala, termasuk sekarang kita koperasi. Awalan memang seputaran Jogja. Kita bekerja sama dengan vendor-vendor pengantaran, tapi untuk saat ini sudah nasional dan bahkan ekspor. Cuma ekspornya memang bukan yang volume kontainer, Bang. Retail lah. Retail. Kalau kontainer
Pusing Pak. kemampuan bukan membiayainya itu kan kemampuan fiskal pemerintah Iya daerah betul, juga betul. terbatas. Nanti habis di situ aja habis ya di Pak situ ya. saja Yang dan lainnya nggak besar-besar nggak kebagian. kebagian. Betul, Tapi betul. yang perlu ditangkap inilah stimulus bagi UMKM dan juga koperasi dari sisi pemasaran atau aspek pemasaran bagi mereka mendapatkan kemudahan untuk bisa mendapatkan fasilitasi pemasaran. Baik. Mungkin Pak Arnapi saya menambahkan mungkin dengan adanya nanti ada surat edaran mungkin terkait dengan adanya Dinas Kabupaten Kota untuk diberi akses untuk input koperasi nasional yang ada di DIY, tentunya nanti banyak koperasi nasional yang akan kita input lah. Ya. Ya, karena koperasi dari 200 koperasi itu bisa hampir 1 triliunan itu Pak. Artinya nanti bisa benar-benar meningkat tajam. Contoh koperasi Kosut Gama aja sudah 500 Besar ya. miliar, belum Beringharjo, belum lainnya. Cuman nanti dari pusat perlu adanya nanti sosialisasi bagaimana nanti Dinas Kabupaten Kota atau enumerator itu cara menginputnya. Ya. Makasih Mas Hadi, makasih ya. Jadi tadi yang saya sampaikan, surat edaran dari ini sudah di Pak Deputi. Dari malam sudah saya koreksi pas kami di hotel. Kemudian kesiapan kami juga harus kita siapkan. Karena Pak Deputi sangat perhatian terhadap kebijakan Pak Menteri juga, Pak Menteri Koperasi ini sangat concern dibilang terkait masalah pendataan khususnya pelaporan RAT itu. Nah, dari situ kita sudah menghitung tim ahli kami yang staf-staf kami juga sudah diskusi kemarin, tadi malam sudah melaporan Pak kami butuh waktu sampai seminggu. Nah, akhirnya saya putuskan kalau begitu nanti surat edaran jalan kita paralel. Kemudian nanti setelah itu kalau ini sudah ditantangani Pak Deputi, kami kirimkan tapi dengan notis bahwa nanti akan diberlakukan mulai 1 Juli. Nah, di tenggat waktu ini ya, kami akan gencarkan untuk sosialisasi pola ataupun cara menginputkannya. Ya. Karena nanti di situ tentunya ada pilihan. Jadi nanti kita lagi buat fiturnya tuh misalkan dari dinas provinsi ya, dia akan bisa nginput itu punyanya nasional, nanti akan muncul di situ nanti di ODS-nya. Oh, gitu, ya, ya. sudah kami siapkan nih. Makanya tim ahli kami saya bilang bisa nggak 3 hari? Izin Pak, katanya nggak bisa Pak. Seminggu, Saya pengennya gercep ya. Nggak, dia minta seminggu, ya udah. Mudah-mudahan seminggu ini Pak Kadis bisa. Jadi nanti provinsi enak. Oh ini punyanya ini ya udah kliknya punyanya provinsi, punya nasional atau mungkin bahkan kabupaten bisa diinput dari sini juga. Oh gitu. Karena saya berpikir kendala ini kan nggak terselesaikan ya selama saya evaluasi sulit juga ya. Salah satu di kabupaten di Palembang di mana Sumatera Selatan itu numpuk Pak. Ya numpuk nih. Jadi dia nggak bisa, ini punyanya nasional, ini punya provinsi sampai 217 kalau nggak salah. Di kota Sumsel di provinsinya ada 175. Artinya nanti diem dia. Ya. Nah, saya berpikir ini kalau misalkan ada 10 kabupaten, 100 kabupaten melakukan ini saja sudah 17 ribuan nih kalau misalkan kita tarik misalkan dengan angka yang sama ya, ini kan asumsi ya. Jadi seperti itu Mas Adi. Jadi insya Allah nanti fiturnya nanti akan sangat memudahkan lah. Jadi teman-teman yang enum yang di daerah ini akan sangat memudahkan karena saya akan tambahkan pilihan nanti. Jadi nggak usah muter-muter otak lagi kira-kira gitu. Oke. Nah, terus apakah ada sejenis BIMTEK gitu Pak untuk koperasi nasional dalam mengimplementasikan ODS ini dan ada PIC-nya nggak Pak? Kalau misalnya mereka kesulitan, mungkin kan sekarang lagi proses perbaikan nih biar lebih mudah. Nah, nanti ada PIC nggak setiap daerah supaya mereka lebih mudah gitu dalam. Sebenarnya kalau PIC tiap daerah itu kan sebenarnya ada korwil ya kita. Tetapi kami khususnya di Kedeputian Lembagaan dan Digitalisasi ini sebenarnya kami welcome kok. Jadi mungkin nanti siapapun dari wilayah itu kalau nanya sebenarnya masing-masing enumerator udah tahu kok. PIC-nya kan ada grupnya soalnya. Jadi ada grup enumerator itu Mbak Ella. Jadi sebenarnya kalau ada permasalahan di grup itu muncul aja. Ya, banyak kok tiap hari kita menerima enumerator tuh menanyakan A, menanyakan B. Jadi artinya sudah ada di dalam grup WA para enumerator seluruh Indonesia. Jadi sudah ada. Jadi kalau ada pertanyaan dari koperasi dia
bingung dia tinggal Dari langsung situ. ya. Nah, ditambahkan lagi tadi yang saya sampaikan, setiap minggunya kami dari dinas-dinas itu silakan monggo tiap hari Selasa sesuai jadwal ya. Ya, ya. Misalkan 6 provinsi. Tadi satu hari itu bisa 12 provinsi saya. Dalam satu hari karena pagi 3 jam, nanti siangnya 3 jam lagi. Wow. Makanya kami maraton betul. Nah, tentunya ini kan harus disikapi oleh teman-teman di wilayah ya. Iya, Ini kan dimanfaatkan lah maksud kami gitu loh. Kalau nggak dimanfaatkan kan percuma lagi kami melakukan langkah-langkah itu, tapi teman-teman dinas di wilayah Betul. malas menghadiri atau cuman buka laptop masuk ke Masukin, rapat nanti Zoom, ngapa-ngapain udah gitu, gitu ya. kerjakan yang lain. Nah ini ya. Iya, itu biasanya sering terjadi di kota-kota besar. Ada kan Mbak Ella jawabannya itu yang sering saya lakukan gitu. Kadang-kadang Bapak. Ngakuin. ngakuin. Gitu. Oke. Berarti sebenarnya ini di ini ya sudah dibikin semudah mungkin supaya PIC-nya pun jadi lebih mudah untuk mengedukasi ya, Pak ya. Ada mungkin ada ini nggak sih Pak? Ada target Bapak harus bisa mengedukasi itu dalam berapa lama? Target kami 2026 ini harus tuntas. Oke, Desember harus dah Ya. ganti mikirin yang lain ya Pak. Pokoknya 2026 ini target kami betul-betul pengennya kesadaran para gerakan koperasi ini terhadap digitalisasi ini terjadi dan dilaksanakan. Nah, yang terjeleknya kami sudah antisipasi, kami juga sudah melaporkan kepada Pak Menteri juga, Pak Deputi, bahwa kalau sampai tetap sulit, ya terpaksa kami akan lakukan sensus Pak Kabis. Sensus koperasi itu nanti 2027 insya Allah nanti kita akan menggandeng dari bukan BPS Pak, dari BPS mahal Pak. Larang. Tapi maksudnya teman-teman BPS mendukung, bahkan kami akan rapat juga nih besok hari Kamis terkait dengan itu. Jadi supporting dari BPS juga apa? Kenapa BPS? Karena BPS sudah banyak sekali kerjaan, kasihan. Nah kami menggandeng nanti dari beberapa universitas. Oh gitu. Ya, jadi kami ahli-ahli yang di bidang itu. Ya, jadi intinya kalau memang kita agak sulit gerakan, ya udah kita yang menentukan nanti. Nah penentuannya kami kembalikan kepada dinas koperasi provinsi maupun kabupaten kota. Contoh ini Pak, ini contoh dan ada salah satu provinsi yang sudah melakukan itu sebelum kita ngomong, ya kan dapat bocoran dia. Jadi dia melakukan duluan. Nah, dia menguatkan pemilahan dari 2000 sekian koperasi yang ada di provinsi, binaan provinsi Pak. Itu 777-nya tidak layak. Dia sudah berani mengatakan itu dan punya datanya, ada videonya, ada fotonya. Kemudian ada kesaksian. Jadi koperasi-koperasi yang nggak jelas itu, yang tempatnya nggak ada, pengurusnya nggak ada, itu hanya udah Koperasi bodong gitu ya Pak istilahnya ya. Bukan bodong sebenarnya. Apa itu, Pak? Koperasinya ada, tetapi zaman dulu kan ada ya, mohon maaf, ada koperasi yang dibentuk oleh pemerintah juga toh. Yang saat ini asal dapat dana turun dulu aja, kan gitu. Tapi aktifnya nggak 100%. Nggak ada. Itu. Ini Okay. salah satu provinsi 770 sekian koperasi minta ini Banyak dibubarkan. Dan dia udah siap. Ya mungkin nanti Jogja monggo Pak. Barangkali Pak Kadis nanti memilah koperasi yang memang rodok rewel. Sudah. Nah, kalau sudah 216 tadi kan. Sertifikat sisanya itu ya yang belum dari jelas, 387 Nah gitu nanti ya, diklasifikasikan aja Pak. Iya. Nanti Pak Kadis yang masih bapak dibina yang mana, yang dibinasakan yang mana. Oke Pak, kalau dari sisanya tadi ternyata punya kesulitan untuk memberesi Pak, atau ingin berkonsultasi mengenai tata kelola koperasi supaya jadi lebih bagus, itu apa yang dilakukan dari dinas Pak? Jadi begitu Pak Asdep. Jadi di kami pun juga sudah pilah-pilah. Kami sampaikan tadi kan ada 216 kalau nggak salah. Itu yang istilahnya ya yang aktif lah, yang punya sertifikat, punya ini. Di luar itu dinamis. 71 Pak. Bahasanya Pak Asdep tadi kan dibina atau dibinasakan. Kita kadang ada semacam bukan kendala sih, tapi tantangan ya. Kita mau melangkah ke sana, terutama yang dibinasakan bahasanya atau bahasanya bukan di pembubaran lah. Nah di sana rata-rata masih punya tanggungan dengan pihak ketiga. Jadi masih ada catatan. Walaupun secara operasional memang masih
masih atau sudah nggak ada malahan, sudah nggak ada, tapi mereka punya catatan-catatan entah piutang atau apapun dengan pihak ketiga, sehingga kita masih mencoba sebelum clear and clean bener. Kita juga belum berani juga untuk melangkah ke sana. Tapi masih ada juga kita berupaya, karena ini bagian dari tantangan kita untuk pembinaan lebih lanjut yang banyak masih ada kemungkinan untuk ya kita dorong lah. Paling ini kan lebih dari 2 tahun tidak melakukan RAT, ini sudah warning bagi kita untuk melakukan pembinaan yang lebih. Kami bicara si bakul tadi Pak, ada menu di dalam dan itu fisik juga. Kalau berkenan nanti di Bersani kita ada yang namanya klinik koperasi. Untuk kesehatan koperasinya Pak ya? Ya, untuk kesehatannya koperasi. Jadi kalau di kesehatan kan klinik Pratama. Iya, kalau di koperasi klinik koperasi. Dia main Pak disuntik atau dikasih obat ya, gitu. Itu bagian dari obat atau suntik, tapi kita melakukan identifikasi awal biasanya kan. Apa sih permasalahan-permasalahan sehingga koperasinya tidak melakukan RAT awal. Kita undang, persuasif, terus kemudian mereka kan nanti berkembang permasalahan disampaikan. Kita menggali dari permasalahan-permasalahan itu dan kira-kira komitmen untuk berlanjutnya akan seperti apa. Betul. Nah ini bagian yang kita kawal. Artinya dia kan bersepakat di antara mereka sendiri, kami akan melakukan ini Pak, kami akan melakukan ini, perbaikan perusahaan, perbaikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga ataupun apapun lah yang berkembang di sana melalui klinik koperasi tadi. Ini bagian yang terus terang kita dorong. Kalau mereka mengalami kesulitan, dalam artian kami sampaikan tidak harus berdigital, tidak harus melalui aplikasi, tapi bisa fisik juga datang ke sini. Betul. Dan kita memfasilitasi melalui klinik koperasi, ya sama seperti klinik-klinik kesehatan seperti ya. Artinya upaya-upaya ini sudah kita lakukan berjenjang juga, tidak serta-merta akan masuk kategori dibinasakan. Ya, kita tetap berupaya mereka itu tetap kembali lah. Ya. Kembali ke roh Aktif, koperasi, aktif kembali. Bahkan catatan-catatan kalau istilah di kami Pak, ada koperasi-koperasi itu koperasi yang memang aktif berjalan, ada juga yang koperasi katakanlah dia tidak sakit tetap berjalan tapi operasionalnya gitu-gitu karena regenerasinya. Permasalahan di DIY ini saya pikir juga di nasional juga kan, secara nasional kan regenerasi kepengurusan kan. Pengurusan regenerasi betul. Di kami pun juga di situ Mbak Ella, Mas Hadi juga kepengurusan regenerasi kepengurusan ini bagian, sehingga kita kadang menyebut ada koperasi kelangenan. Cuman punya aja. Hanya untuk kumpul-kumpul hobi, aja. kumpul ya seperti kita hobi makan burung dan lain sebagainya. Karena pengurusnya rata-rata sudah sepuh, diajak untuk maju, diajak berdigital, ya wah, nggak itu apa-apa. apalagi Pak. Pernah kami buka BIMTEK itu karena yang diundang ada yang sepuh itu sudah modulnya belum baru pembukaan kami dikembalikan Pak. Kami tidak sanggup Pak. Terus pertanyaan saya, apa nggak ada yang lebih sepuh dari jenengan? Kok ya dikirim untuk pelatihan, ya sudah jelas sekali susah untuk apalagi bicara biarlah di sana biar sebagai istilahnya yang dituakan, unsur pembina dan lain sebagainya. Tapi apapun ini bagian dari upaya kami untuk kembali lagi mengaktifkan koperasi yang inaktif, dan bagian dari upaya ya kita dorong untuk mereka berdigital. Ini bagian yang senyampang dengan apa yang disampaikan Pak Asdep tadi, upaya-upaya untuk RAT secara online. Siap. Mungkin Pak Arnapim, sekarang ini kan banyak koperasi khususnya punya unit usaha, ada yang tunggal, ada yang banyak. Artinya KBLI-nya pun sekarang sudah berubah berlaku 2025. Ya, betul. Mungkin Pak nanti ketika di ODS itu bisa segera menyesuaikan untuk KBLI yang terbaru, karena nanti ketika KBLI yang terbaru otomatis akan terintegrasi dengan AHU dan OSS Pak. Ya. Jadi gini Mas Adi, terima kasih, ini juga perlu kami jelaskan. Jadi memang beberapa bulan yang lalu saya ikut dengan BKPM dan juga teman-teman dari beberapa kementerian lembaga ya, rapat terkait dengan masalah OSS itu yang kemudian diberlakukan KBLI 2025. Waktu itu belum sempat ya, terus kemudian dijanjikan kalau nggak salah itu di tanggal 18 April waktu itu. Nah, itu apa berjalan atau enggak saya nggak monitor ya. Jadi KBLI 2025 itu akan diberlakukan waktu itu, OSS akan anunya di tanggal 18 tadi. Nah masalah saya jalan atau enggak saya nggak tahu ya. Tapi khusus dengan ODS, memang ODS ini akan
kita akan lakukan pembaruan. Nah, pembaruannya itu tidak mengganti, tetapi nanti secara otomatis kita memohon ya bahwa KBLI yang sudah ada, misalkan terkait simpan pinjam ya, KBLI nomornya berapa misalkan ya. Nah, itu nanti akan secara sistem nanti dia akan berubah menjadi yang 2025. Oh, harmonisasi. Kami mengharmonisasi karena kami sudah ada namanya interoperabilitas data dengan OSS maupun dari beberapa kementerian lembaga. Nah, harapan kita dalam waktu yang cepat ini kami terus lagi berkoordinasi ya, sehingga nanti memudahkan, tidak perlu lagi nih teman-teman koperasi yang simpan pinjam misalkan itu kemudian harus kan baru. Iya betul, Ya, baru. kami lagi berusaha keras ini itu, dan kemarin sudah disepakati Pak Kadis. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ya, kami target sih memang ya di bulan Juli ini ya. Mudah-mudahan itu bisa segera terrealisasikan. Karena memang itu sebenarnya bukan di kita pengelolaan data itu tidak, tetapi secara berbagi pakai datanya OSS ngambil data di kita juga. Nah, mau nggak mau dong kira-kira mereka membantu kita juga untuk secara otomatis merubah dari 2020 ke KBLI yang 2025. Mudah-mudahan ini segera terrealisasi Mas Adi. Gitu ya. Artinya nanti tidak ada perbedaan antara di ODS sama di WSS. Nggak ada. Otomatis. Ya. Ya, Ya, betul. karena harmonisasi tadi. Harmonisasi. Sudah dibuka kan kanal-kanal di antara keduanya itu untuk langsung harmonis gitu. Sama dengan kami dengan AHU, terkait Badan Hukum dengan nomor induk koperasi juga sama seperti itu, Mas. Gitu, Mas. Ya, mungkin Pak Agus, dalam pembinaan koperasi kita kan ada sekitar koperasi 370-an koperasi. Dalam pembinaan itu tentunya dinas mempunyai beberapa kendala terkait dengan pelaporan secara online. Apalagi dari koperasi itu kita tahu ada yang koperasi pengurusnya lama, ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang baru. Gitu. Ya. Mungkin kendala-kendala apa Pak yang dialami dinas dalam pembinaan koperasi? Ya, yang utama tetap masalah regenerasi di koperasi tadi, kita masih dorong untuk kembalilah refresh di koperasi. Jadi jangan hanya koperasi kelangenan dan jangan hanya koperasi yang sekedar berjalan apa adanya, tapi tetap kita itu bisnis, usaha. Koperasi itu kan berusaha. Memang unsur kekeluargaan gotong royongnya iya, tapi tetap usaha itu kan harapannya kan berkembang, sehingga manfaat yang dinikmati oleh anggota melalui SHU akan lebih berkembang dan bisa maju mengembangkan usaha-usaha yang ada di sana. Itu yang pertama, regenerasi. Kemudian ya ini tadi, digitalisasi. Digitalisasi ini bagian dari upaya yang kita dorong untuk bagaimana dulu secara nasional dan bahkan sekarang bagaimana menjadi koperasi modern terhadap 6 aspek yang kita kembangkan tadi. Jadi digitalisasi ini menjadi hal yang penting, kembali lagi untuk kemudahan dalam pengelolaan, tata kelola, kemudian kemudahan dalam hal pelayanan kepada anggota maupun masyarakat. Kemudian yang lebih penting transparansi dan juga akuntabilitas. Ini bagian yang selalu kita lakukan upaya-upaya kalau di lapangan bagaimana koperasi ini bisa berdigital lah, katakan seperti itu, untuk mengarah ke koperasi modern. Saya pikir dua hal ini di samping inovasi apapun dari koperasi kita tuntut untuk bagian yang harus didorong. Bahkan yang paling kecil unsur dari pelayanan atau apapun tentunya dengan memanfaatkan digital ini diinovasi, dikembangkan di masing-masing koperasi. Saya kira itu Mas. Ya. Baik Pak, saya mau tanya, pernah nggak ketemu data double gitu Pak? Karena mungkin kesalahan dari notaris atau apa dari koperasi-koperasi yang mungkin sudah mendata di ODS Pak? Ya, data double ada beberapa kasus ya, artinya beberapa temuan kita. Yang terakhir itu KDKMP, jadi data double hampir 470-an. Banyak Ya. di Jogja aja 387, ini 440 banyak betul Pak? Iya, tapi seluruh Indonesia ya. Iya seluruh Indonesia, guys ya. Nah, kenapa double? Ini contoh yang KDKMP dulu ya. Iya. Nah, KDKMP double karena waktu itu antusiasme masyarakat dalam membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Belum ada surat petunjuk ataupun edaran dari Pak Menteri Koperasi terkait regulasi Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih. Wah, teman-teman di desa itu semangat nih, ngajukanlah koperasi. Misalkan Koperasi Merah Putih Desa A, masuklah ke AHU. AHU langsung merespon
dan dibutuhkan namanya nomor badan hukum. Nomor badan hukum ini sudah interoperabilitas dengan kita nih. Langsung masuk ke Kementerian Koperasi. Saya percaya sama AHU. Oke, kita verifikasi sebentar. Oke, udah nyalanya semua. Oke, kita munculkan nomor induk koperasi. Berdirilah itu lembaga koperasi Desa Merah Putih Desa A, misalkan ini. Terus Setelah akhirnya itu jadi gandanya muncullah regulasi bahwa pembuatan koperasi Desa Merah Putih itu harus melalui musdes gitu Pak Kadis ya. Harus ada musyawarah desa. Nah, bingung nih, ya kan? udah tewas masuk nih Udah Bang. masuk nih gimana kan begitu. Ya. Akhirnya dia membuat baru. Membuat barunya di AHU itu Pak Kadis. Yang penting ada penambahan sedikit aja itu diterima di sana. Misalkan nih Koperasi Desa Merah Putih Desa A Kecamatan B. Muncul lagi badan hukumnya. Padahal koperasi ini podo, Sama. Pak. Oke. Nah, untuk itu menanggulanginya untuk KDKMP ini dari semua pengurus koperasi sebagian sudah mengajukan berdasarkan RAT untuk pembubaran salah satunya. Satu. Yang terlanjur. Yang sudah terlanjur ya. Nah, hanya sekarang ini proses pembubaran kan sekarang kan payung hukumnya ada di Kementerian Hukum. Nah, kemudian hukum ini mudah-mudahan teman-teman kemudian hukum lagi berjibaku juga nih Pokjanya membuat permennya ya, peraturan Menteri Hukum untuk masalah pembubaran ini agar lebih gampang gitu loh. Karena sekarang banyak yang nyantol karena memang payung hukumnya itu hanya ada dua sih. Satu, pembubaran itu berkaitan dengan hasil daripada putusan pengadilan. Yang kedua berdasarkan dari rapat anggota tahunan. Nah, ini dua ini saja. Nah, yang lain-lainnya temuan kita, penilaian dinas itu masih belum terakomodir. Nah, kayak nanti kalau dari permen di AHU itu sudah muncul, insya Allah ini juga kan ini semua paralel nih Mbak Ella ya. Jadi kita ini kan itu Harus cepat update sana cepat. ya. Biar sinkron. Oke. Kalau koperasi yang regulernya ada sih beberapa yang namanya mirip ataupun sama, tetapi kalau sama persis itu tidak mungkin bisa. Jadi ada perbedaannya. Jadi nanti itu tinggal salah satu yang harus dimunculkan pembubaran nantinya kan begitu ya. Itu sama. Siap. Mungkin Pak Nafi, mungkin yang terakhir Pak Nafi. Ya. Kalau di Dinas Koperasi KMDI itu kan setiap triwulan ada pelaporan terhadap pemerintah daerah. Bisa nggak nanti ke depan misalnya ODS. untuk ODS untuk pelaporan triwulannya? Mungkin ada historinya, mungkin tahun sebelumnya berapa, mungkin 2015 atau 2014 supaya kami bisa ada perbandingan. Wah, data kami ada pertumbuhan, apakah ada penurunan gitu Pak? Ya. Baik, terima kasih Mas Adi. Ini kemarin sudah dibicarakan. Ini juga masukan dari beberapa koperasi-koperasi di provinsi-provinsi di wilayah kita di Kemenkop sudah membahas ini Pak Adi. Jadi kemarin karena memang mendasarinya di ODS itu muncul hanya dari RAT. Sehingga saat ini yang ada itu adalah kaitannya dengan berarti kan per tahun buku, kan gitu. Tahunan. Nah, untuk yang 3 bulan sudah kita coba rancang nanti Pak Adi, sehingga nanti, ya ini nanti ada kalimat begini, ini tahunan aja udah susah Pak Kadis laporan, gimana 3 bulanan kan? Tapi apapun itu, karena ini menjadi bagian kewajiban ya, secara permen juga ada tuh, yang per 3 bulan harus ada reportnya kan begitu, sehingga nanti kita bisa bagi kami di KSD pengelolaan data ini sangat penting karena kami melakukan evaluasinya per triwulan. Nah, ketika per triwulan kami tuh ngambil data, istilahnya mantengin gitu kan, dari Januari sampai Maret kita ambil. Nah, tapi kalau nanti ke depan ternyata kita bisa lakukan itu Pak Deputi, mungkin nanti kami laporkan menyetujui, alhamdulillah. Saya enak ngambil evaluasinya per data 3 bulan juga kami ambil seperti harapannya Mas Adi tadi. Mungkin teman-teman dinas wilayah juga perlu ya ada jejak digital deh, kalau ini naik apa enggak, turun apa enggak, ini evaluasi seperti apa ya gitu Mas Adi. Terima kasih diingatkan itu. Siap. Oke Bapak, last statement nih, apa pesan buat gerakan koperasi yang belum mengupdate data di ODS buat Pak Agus dulu? Ini bagian dari kepatuhan koperasi untuk melaporkan terutama terkait dengan pertanggungjawaban kepada kepada anggota dalam hal ini RAT secara online. Kemudahan sudah diberikan, artinya fasilitasi dengan ODS online sudah ada,
Dan pendampingan juga sudah dilakukan, dalam artian kita terus mendampingi, melakukan pendampingan. Mari kami mengajak kepada pergerakan koperasi ya. Iya. Dan sekarang ada juga upaya untuk koperasi nasional untuk melakukan juga pelaporan secara online di ODS juga. Nah, ini bagian dari kemudahan yang sudah diberikan sekali lagi. Jadi kami mendorong mari kita manfaatkan senyampang dengan arahan kita sukseskan tadi Pak Asdep sampaikan akhir tahun ya Pak ya. Untuk laporan ODS secara online. Kami mengimbau kepada seluruh pergerakan terutama di daerah istimewa Yogyakarta, mari kita sukseskan, kita tetap bersemangat untuk melakukan pelaporan sebagai bentuk kepatuhan dan kewajiban kita. Saya kira itu Mbak. Baik, siap. Kalau Pak Arnapi sendiri gimana nih pesan buat koperasi-koperasi yang ada di Yogyakarta terkait ODS ini? Ya, terima kasih Mbak Ella. Jadi tadi sama mungkin dengan Pak Kepala Dinas yang sampaikan, Pak Agus menyampaikan ini. Dan izin Pak Agus, mungkin acara-acara model seperti ini dengan menggandeng menggerakkan koperasi Pak itu sangat penting Pak. Sentuhan kepada mereka itu sangat penting sekali. Ya karena kami kan tangannya juga nggak nyampe ya. Makanya saya katakan di awal tadi bahwa sinergitas atau kolaborasi kami kemudian koperasi dengan dinas itu sangat amat penting dan mutlak, itu harus dijalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran tadi yang disampaikan itu kami sudah berupaya dari mulai surat edaran, himbauan, permen, kemudian kami melakukan tiap minggu 2 kali kegiatan Zoom, kemudian juga kami melayani kesulitan semua gerakan koperasi ataupun dinas koperasi di wilayah, kita semua jawab dan kita berusaha jawab secepatnya. Jadi kemudian yang paling pentingnya sebenarnya yaitu tadi kesadaran daripada gerakan koperasi bahwa apa yang kita canangkan dalam digitalisasi koperasi ini merupakan sudah bukan lagi dimohonkan tetapi ini diharuskan. Kenapa? Kita akan tertinggal terus nanti kalau tidak dipaksakan. Ini sangat-sangat berpengaruh terhadap tadi yang disampaikan Pak Kadis. Ada akuntabilitas, transparansi, kemudian juga kekhawatiran daripada pengurus terhadap pengelolaan ini bagaimana itu ada semua jam digitalnya. Untuk itu ya kami berharap teman-teman gerakan koperasi di wilayah Yogyakarta ini, Mbak Katis, mudah-mudahan bisa terus semangat untuk bisa membangun kepercayaan diri melalui digitalisasi. Nah ini sangat penting. Memang digitalisasi sulit, tapi akan lebih sulit kalau nggak digital. Terdigitalisasi. makin lama terus gitu. Nah ini programnya nanti malah nggak ya Pak, tidak langsung gitu, karena kan memang kalau kekurangan itu nggak terbaca cepat gitu kan ya Pak. Makanya itu, jadi itu harapan kami dan kami sesuai arahan Pak Menteri Koperasi selalu mengingatkan tentang data di ODS ini untuk segera dimutakhirkan terus dan ini ya sekali lagi terima kasih banyak Pak Kadis pada kesempatan yang ini juga kami diundang untuk kegiatan Sibakul ini ya. Luar biasa ya, kami ada beberapa provinsi yang sudah kami PKS Pak dengan teman-teman provinsi ya, Jawa Barat mungkin Jawa Timur sudah terkait dengan program-program yang ada di wilayah yang kemudian koneksi dengan ODS sehingga itu saling sinergi dan saling mengisi. Dan terakhir tentunya kita Pak mungkin dari Kementerian Koperasi dan juga mungkin dari Pak Kadis sendiri provinsi dan kabupaten-kabupaten tentu tidak pernah lelah Mbak Ella, tidak pernah lelah untuk membina gerakan koperasi. Kadang-kadang ya merasa kita seperti kok susah ya, tapi udahlah itu kan bagian daripada kata Pak Menteri Pak. Kita nyari pahalanya dari situ kan. Itu Mbak Ella, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Agus, Pak Arnapi gitu ya. Terima kasih juga buat sobat koperasi yang hari ini sudah menonton dari awal sampai akhir pembicaraan yang seru ini. Makasih juga Mas Adi ya. Sama-sama. Ya, jadi kita hari ini pamitan, mudah-mudahan transformasi pengelolaan data melalui ODS mandirinya cepat selesai sesuai dengan target di bulan Desember. Tapi itu tadi Pak Agus juga Pak Arnapi itu udah bilang patuh dan taat ya, jadi jangan males gitu kalau nggak tahu nanya ke dinas koperasi terdekat. Oke? Terima kasih, kita ketemu lagi di lain waktu di Sinau bareng Sibakul Koperasi. Saya Ella Arleka pamitan dan juga saya Adi. Ketemu lagi di lain kesempatan. Ya.